kita pun juga kadang juga ragu, mungkin nggak sih mereka-mereka itu sebenarnya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Kalau menurut Bu Rian, Emon ini pure itu ada kepentingan nggak di belakang? Maksudnya ada titipan nggak? Ada yang numpangin nggak gitu loh? Saya Kemarin sih, kan, ya. Saya sih kenal pribadi bintang Emon baru sesudah ada kasus pelaporan ini. nah makanya Jadi dia saya cuma baru menggunakan- ngobrol secara pribadi lewat telepon tuh mungkin nggak sampai 5 menit. Mm-mm. Jadi memang terlalu awal untuk memastikan seperti apa pribadi bintang Emon. Mm-mm. Tapi kalau saya ditanya gitu saya jawab, saya yakin nggak kok. Saya yakin dia nggak ada kepentingan. Mm-mm. Saya yakin bintang Emon itu menyuarakan apa yang bikin kita resah Mm-mm. dan gundah gitu ya. Mm-mm. Dan dia bisa menangkap itu dan dia suarakan itu dengan cara kreatif sehingga buat amplifikasi lebih oke lagi, lebih gede gitu. Mm-mm. Dan gak ada yang salah dengan itu. Oke. Jadi saya sadar betul demokrasi kita itu kan sebenarnya enak. Cobalah. Dulu zaman Bung Pak Harto, Orde Baru, kita kritik dikit kan bisa kayak Iya. hilang gitu kan. Sekarang kita bebas berekspresi, berpendapat. Toh sepanjang gak ada unsur fitnah gitu, oke aja kan. Jadi siapapun mau punya opini silahkan aja. Jadi dan saya maksudnya ya justru inilah menjadi uniknya komika. Mereka tuh bisa nangkep kegundahan masyarakat mungkin lebih baik dibanding politisi dan mereka menyuarakan itu. Tapi itu gini kasusnya yang bintang Emon ini kan ketika dia udah bikin video nih, ternyata dia diserang sama buzzer itu. Nah. Bahkan dia sampai mau diretas juga ya Pak ya, mau di hacker juga akun-akunnya segala macam. Ya. Nah, Sempat dituduh juga dia pakai narkoba. Nah, jadi kayak gara-gara kasus ini mungkin ada anak-anak muda di luar sana juga berpikir gue nggak berani nih kayak begini mengaspirasikan. Nah, mereka jadinya takut gitu. Sebenarnya bukan mau menggunakan medsos, kita mau sama-sama untuk mengkritik gitu. Cuman kita jadi semua anak-anak muda jadi takut. Kasus Emon tuh bikin teman-teman yang punya medsos yang aktif Iya, yang di medsos aktif untuk takut ngeritik itu maksudnya Iya, gitu ya. betul. Iya, Belum iya, lagi bisa sama juga. undang-undang ITE itu. Undang-undang ITE itu kalau bisa kita sobek-sobek harus kita sobek-sobek. Oh ya, gimana? Kalau undang-undang itu? Undang-undang ITE memang punya pasal karet kan. Heeh. Orang itu yang menuliskan sesuatu di internet yang dianggap oleh pihak tertentu itu mencemarkan nama baik itu atau fitnah gitu bisa dilaporkan kepada polisi kan. Padahal kan memang susah untuk membuat penggaris atau ukuran kan soal nama baik tercemar seperti apa atau fitnah seperti apa. Pagar-pagarnya itu nggak jelas itu ya. Padahal kan fungsinya internet kan menjadi sebuah, terutama internet dalam hal ini misalnya forum atau sosial media ya kan, menjadi forum buat orang menyampaikan pendapat, pandangan, sharing, sebenarnya ngobrol kan. Harusnya sosial media, internet kan sarana kita ngobrol secara jarak jauh. Betul. Tapi pasal karet itu menurut saya nggak sesuai dengan spirit itu. Tapi sayangnya kan saya Rian dan juga PSI kan belum duduk di parlemen. Kita nggak bisa lawan itu. Yang bisa lawan itu adalah teman-teman yang di DPR dan pemerintah. Artinya presiden dan jajaran menterinya. Kalau saya sih langsung. Satu prioritas pertama itu adalah undang-undang ITE soal pasal karet itu. Itu menurut saya nggak cocok di negara seperti Indonesia. Cocoknya mungkin di negara yang otoriter banget kayak Korea Utara gitu ya. Ya bolehlah mungkin untuk menjaga supremasi gitu ya dan kediktatoran gitu. Indonesia enggak. Saya agak heran kenapa pasal karet itu bisa lolos. Itu kan tahun 2008 ya. Mungkin 2008 orang juga masih belum terlalu familiar dengan internet, mungkin sosial media juga, jadi menganggap oke, masukin aja pasal ini. Sekarang baru kita lihat akses-aksesnya seperti itu. Harus dicoret banget. Kalau di Cina tuh yang nggak boleh masuk apa ya? Facebook nggak bisa ya? Google nggak bisa. Google nggak Facebook bisa. nggak bisa. WhatsApp juga. WhatsApp nggak bisa ya. Atau mungkin karena di Indonesia tuh hampir semua platform sosial media kan diizinkan semua kan, nggak ada yang dibatasin kan? Nggak. Makanya pemerintah harus mengontrol itu, bro. Kalau saya sih menganggap itu memang menjadi semacam niatannya, saya nggak tahu apa. Saya nggak ikut ngurumusin undang-undang ITE tahun 2008 sih, masih kuliah di UI. Ya sebagai orang hukum lah misalnya. Tapi kalau melihat saya itu lihat kacamata politik hukum, memang ini bisa dipakai untuk menjadi alat pukul politik. Mungkin bukan bicara partai A menyerang partai B, tapi bisa juga partai A menggunakan ini menjadi pemicu isu di masyarakat. Jadi orang membangun ngomong, narasi. iya membangun narasi, sangat bisa. Dan nggak sehat menurut saya. Sebenarnya nggak sehat buat orang yang mau ngomong sesuatu di internet, dan nggak sehat buat cara berpolitik kita juga. Undang-undang ITE semua orang udah sepakat kok harus diganti, tapi sampai hari ini saya nggak tahu teman-teman partai di dalam
DPR kenapa nggak mikirin mau revisi itu? Iya. Atau nggak obrolannya belum ada gitu untuk Iya. revisi itu? Artinya gini, bro, berarti bisa ya sekarang kita itu dijejeli dengan banyak-banyak narasi yang kemungkinan soal kebenaran dan apa di balik-balik narasi itu banyak kepentingan gitu loh. Bisa, atau contoh gini, kasus Bintang Emon. Bintang Emon pada saat kan ini awalnya meledak soal tanda kutip perundungan terhadap Bintang Emon itu kan, kalau obrolan dari teman-teman saya yang mengamati digital dan sosial media itu dimulai hanya oleh beberapa akun. Jadi kalau dan orang-orang ini tuh ingin menggunakan cara baru. Jadi mereka menyerang Bintang Emon bukan dengan teks tapi dengan gambar, screen capture, lalu itu baru di repost lagi. Kata teman saya yang paham, saya bukan ahli digital tapi saya dengar ceritanya, menurut dia bisa jadi ini supaya si sumber awal gambar ini nggak bisa kelacak siapa. Jadi apakah sebenarnya di titik itu sebenarnya Bintang Emon dirundung oleh kekuatan besar gitu? Mungkin bisa jadi enggak, bisa jadi diorkestrasi juga sebenarnya. Bisa juga untuk pecahkan narasi apapun. Ada yang dikondisikan ya. Tapi terlepas ini memang alami atau enggak alami, saya kan nggak tahu. Tapi apapun itu, kritikan kreatif dan cerdas dari Bintang Emon itu harus kita hargai, bukan dirundung oleh siapapun yang mau alami atau enggak alami. Orang cerdas loh, komedian tuh orang cerdas. Mereka bisa memetik isu, gini lah, memiliki kepekaan terhadap isu di masyarakat kan nggak semua orang bisa. Dan meramunya dengan cara cerdas itu tuh top lah. Saya kan sama Valdo Maldini dengan Panji Pragiwaksono kan bikin lucu-lucuan pulang perang. Jadi kita kayak tour komedi, bicara politik secara komedi. Dan begitu saya sering interaksi sama Panji Pragiwaksono, saya semakin sadar komedian tuh emang cerdas banget. Nggak semua orang bisa jadi komedian dan harus cerdas. Iya. Ini apa, Bro Rian? Yuk. Kemarin kan vonisnya, kembali lagi di sorry aku kita ngobrolin soal apa vonisnya Novel Baswedan. Novel. Bukan vonis, tuntutan. Masih nunggu vonis kan. Dibanding dengan yang kasus penusukan Wiranto kan katanya jauh ya. Penusuk Wiranto tuh 10 tahun lebih kalau nggak salah ya. Aku lupa tapi kemarin jauh lah ya. Banyak informasinya banyak apa lebih berat gitu. Memang kalau dari sisi hukum menurut Bro Rian itu kalau untuk kasus Novel lah itu kira-kira ya meskipun janggal lah, kasus Novel emang janggal. Kasus Novel janggal. Janggalnya di mana sebenarnya? Tahu nggak? Ya siram air keras nggak sengaja, menurut saya ayolah. ayolah. Maksudnya gimana nanti kita mau bikin judul? Ayolah gitu loh. Maksud saya ya nggak usah gitu-gitu amat dalam proses hukum ini soal Novel Baswedan. Jadi ketidakadilan itu kelihatan nyata gitu, dan harusnya pihak kejaksaan bisa lebih baik lagi dalam melakukan penuntutan, karena kan konsepnya jaksa penuntut umum itu kan membela hak terdakwa ya, ingin memulihkan hak terdakwa yang sudah hilang gitu. Lalu apabila kita semua ini ada yang amit-amit ya tiba-tiba cacat berat, kehilangan salah satu panca indera, apa iya gitu. Itu sih buat saya miris sih. Saya benar-benar istilah kalau kita orang Jakarta bilangnya menclos. Waktu saya baca pertama kali itu cuma setahun. Saya kan lulusan hukum UI. Kita kan selalu memandang hukum Indonesia memang belum baik, tapi nggak sangka juga begitu setahun tuntutannya. Waduh, ini nggak baik dan nggak adil banget. Miris. Kondisi hukum di Indonesia nggak baik tuh bisa bisa dijelaskan gimana, Bro? Memang kasus kita ada begitu banyak. Dan kapasitas teman-teman aparat penegak hukum mungkin belum bisa mengimbangi itu. Sehingga memang feeling atau perasaan bahwa kita tuh bisa kasus tebang pilih mungkin terasa. Sebenarnya mungkin bukan tebang pilih. Masih banyak tebang pilih. Sebenarnya mungkin bukan tebang pilih betulan. Memang sesimpel kasus masuk begitu banyak, sistem dan kapasitas aparat kita belum sebanyak itu. Kita kan negara besar, 260 juta penduduk. Berarti secara sistem pun sebenarnya belum kuat kita. Iya. Itu satu. Kedua, banyak hukum itu kan sebenarnya bukan suatu teks yang lahir lalu mati selesai. Itu kan harus hidup dengan dinamika masyarakat. Nah, untuk undang-undang yang menurut saya penting, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu masih terjemahan Belanda. Kita udah merdeka sekian puluh tahun loh. Masih terjemahan Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih terjemahan Belanda. Artinya, ayolah. Jadi untuk undang-undang yang seksi nih, tanda kutip banyak mungkin saja bisa diamplopin gitu, cepat revisinya, batu bara misalnya. Tapi kalau bicara hal yang sangat penting gitu kayak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau apa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mungkin harus direvisi. Tapi jangan salah, kemarin kan revisi
KUHP ada beberapa pasal yang menurut kita kayak wait, ini kayaknya nggak bener gitu. Jadi masih belum maksimal dan optimal. Tadi yang batu bara di amplopin maksudnya gimana? Enggak, maksud saya Enggak, Nita enggak bingung itu ya. Aku juga enggak nah, tahu. jadi gini, Apa ada yang ada beberapa undang-undang yang seksi dan memiliki nilai komersial yang tinggi. Itu cepat revisinya. Artinya ada perkembangan dinamika masyarakat lalu perlu direvisi. Nah, undang-undang yang seperti ini sebenarnya banyak, tapi kok nggak direvisi-revisi juga? Hipotesis saya bisa jadi karena apa ya, kurang seksi secara komersial, sehingga nggak bisa kalau santang nggak bisa diperas gitu loh. Jadi kurang seksi. Jadi gitulah. Mesti dibenahi kok, dan semakin kesini semakin baik. Tapi saya yakin kalau banyak sarjana hukum terbaik mencoba masuk sistem ya, misalnya menjadi anggota DPR, legislator itu legi itu peraturan, jadi pembuat undang-undang. Kalau lebih banyak pembuat undang-undang berkualitas masuk partai politik dan masuk DPR DPRD akan lebih baik lagi. Iya. Itu juga obsesi Blurian waktu nyalek dia. Saya ya, jadi salah satu, kalau misalnya kemarin memang yang di atas berikan saya jalan untuk masuk DPR Senayan, saya ingin coba masuk Komisi 3, mencoba memberikan ruang lebih kepada perwira-perwira polisi yang kompetensinya baik, untuk bisa lebih naik jabatan lagi. Seperti saya akan bantu bersama teman-teman dalam Polri membuat sistem naik jabatan yang mungkin lebih transparan dan lebih terukur. Karena jangan sampai orang naik itu lebih ke arah subjektif ya, like or dislike, atau lebih jago lobby ke perwira atas. Artinya kan takutnya sama-sama satu angkatan. Ya gitu kan. Jadi kan harusnya nggak begitu. Di semua organisasi, mau di tim saya kayak mau di kantor Tribun kayak atau bahkan di lembaga negara, harusnya meritokrasi. Artinya dia yang bagus, dia yang kompeten, dia yang naik gitu loh. Jangan cuma karena umur, jago-jago lobby, jago jilat kiri kanan. Jangan gitulah. Indonesia akan lebih ketahan gitu loh menurut saya, pesatnya apa ya, kualitas kita. Oke, jadi mau nyalek lagi tahun 2024 atau mau jadi wali kota Batam? Apa dari nyalek terus ke wali kota nih lo? Iya. Menarik. Penting tuh ya. Iya, penting. Ini tadi barusan kita tanya katanya kalau lihat motivasinya pengen itu. Iya kan, luar biasa. Saya perlu dari kita dukung ya. Sekarang mau jadi wali kota Batam. Betul. Dan Batam lagi kenapa pilih Batam?